Baik, shalom Bapak Ibu Saudara-saudara kasih Tuhan. Ya, sungguh berbahagia kita boleh berkumpul bersama-sama tempat ini untuk kami boleh bersama-sama beribadah dan meninggikan Tuhan. Kita akan siapkan hati kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu yang boleh kami rasakan. Engkau Allah yang begitu baik dalam setiap kehidupan kami. Engkau Allah yang selalu kami sanjung setiap kami membuka mata, melalui setiap penyembahan doa kami, nama-Mu kami sebutkan Tuhan. Dan kami mau lebih dalam lagi pada kesempatan kali ini bersama-sama menyembah Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Imam bersamaku.
kehadiran-Mu, dan kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu lebih lagi. Kami percaya Tuhan hadir bersama kami. Ketika Tuhan hadir bersama kami, ada lawatan Tuhan, ada mujizat Tuhan, ada berkat daripada Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami siap memulaikan ibadah kami. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan Shalom. Iya, saya udah makin berdiri, kita mau memuji Tuhan, memuliakan Tuhan lebih lagi. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setianya.
Kita akan melanjutkan pujian kita, sebab kasihnya tidak berakhir. Haleluya. Kasihnya begitu besar dalam kehidupan kita. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Amin. Kasih yang meneguhkanku, selamatkan dan pulihkanku, menaikkan syukurku, akan berhenti meninggikan namamu selalu bernyanyi, muliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau miliki, hanya untukmu. Kasihnya begitu besar. Hey! Siang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Siang meneguhkanku, selamatkan dan pulihkanku, menaikkan syukurku, akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu bernyanyi, muliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau miliki, hanya untukmu. Meninggikan namamu selalu bernyanyi, muliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau miliki, hanya untukmu. Haleluya. Sama-sama punya kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Ya, kita akan mendengarkan dari sebagian firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, sebab kasihnya sungguh indah, pengorbanannya begitu luar biasa. Dia lebih daripada Tuhan kita, dia sahabat kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat
dapat kami ukur dan tergantikan atau dibandingkan oleh apapun di muka bumi ini. Karena Engkau berkorban bagi kami bukan karena kami baik atau kami layak, justru sebaliknya ya Tuhan. Oleh sebab itu, sesuai dengan pujian ini sungguh tak terselami Tuhan. Di pemandangan-Mu kami berharga untuk Engkau pilih, Engkau tebus, dan Engkau kasih. Biarlah Tuhan, jikalau sebentar kami tidak merenungkan firman-Mu, hati kami dipenuhi dengan kasih kepada Tuhan, dan dengan demikian hati kami menjadi tanah yang subur bagi firman-Mu untuk bertumbuh dan berbuah. Semua dikembalikan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Tolong hamba-Mu yang amat sangat terbatas. Kuasa Roh Kudus bekerja dengan sempurna sore hari ini, supaya firman ini bekerja dan memberikan hasil yang sungguh boleh membangun akan seluruh jemaat Tuhan yang boleh hadir pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus. Amin. Shalom. Selamat jumpa kembali kepada Bapak Ibu dan Saudara yang ada di rumah. Saya yakin Bapak Ibu dan Saudara semua dalam keadaan sehat walafiat, di dalam penyertaan dan kasih Tuhan yang ajaib. Dan juga saya sapa Bapak Ibu dan Saudara yang ada di tempat ini. Selamat jumpa kembali, dan khusus saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Yudi. Ya, selamat beribadah bersama-sama dengan kami pada sore hari ini. Baik Bapak Ibu dan Saudara, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membuka di dalam Kolose pasal 3 ayat 12 sebagai ayat pembuka pada sore hari ini. Kolose pasal 3 ayat yang ke-12. Kolose pasal 3 ayat yang ke-12 saya bacakan. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kita akan fokus di dalam satu bagian saja, yaitu kerendahan hati. Saya mempunyai satu gambaran yang mungkin cukup menarik bagi kita semua, bahwa ternyata seekor Raja Wali atau elang saat dia berumur 40 tahun, maka cakarnya itu, cakar panjangnya itu di kakinya mulai sulit memegang mangsa yang hendak dimakannya. Kemudian paruhnya yang tajam itu menjadi bengkok, dan kedua sayapnya pun menua, bulunya menebal, dan menjadi beban berat elang itu untuk terbang. Ya, sungguh suatu situasi yang menyulitkan pada usia 40 tahun bagi seekor elang. Dan pada saat kondisi seperti itu, maka elang dihadapkan dengan dua pilihan. Pertama, mati. Ya toh? Pasti, karena dia tidak bisa mencari mangsa. Pilihannya pertama mati, yang kedua adalah dia mau menjalani proses perubahan yang menyakitkan selama 150 hari. Jadi berapa bulan ya? 5 bulan, cukup lama ya, 5 bulan. Nah, apa proses perubahan yang harus dilalui oleh elang tersebut? Ternyata saudara, proses itu luar biasa. Elang itu harus terbang ke puncak gunung untuk duduk dan hinggap di sarangnya. Dan pertama kali yang dilakukan, paruh itu harus dipukul-pukulkan di batu supaya paruh lamanya lepas. Coba bayangkan saudara, paruh itu kan nempel ya di bagian tubuhnya, di mukanya. Nah itu dipukulkan di batu, tentu sakit, tapi dia harus melaluinya itu supaya paruh lamanya lepas. Dan pada saat menunggu paruh barunya tumbuh, elang juga akan melepas cakar lamanya. Dan setelah tumbuh cakar baru, elang juga merontokkan bulu sayapnya. Ini Pak Bagio kalau sudah ada bulu di sininya itu saya suruh cabut, saya cabut tepik. Dia bilang, aduh, itu baru satu helai rambut di sini, saudara. Dia sudah hadu-hadu. Ini kalau bulu itu sesuatu yang vital ya, bagian yang vital bagi seekor burung. Tapi itu harus dirontokkan dan itu menyakitkan. Coba kita bayangkan ya. Nah, setelah 150 hari berlalu, elang terlahir kembali dengan kemampuan terbang dan hidup bisa 30 tahun lagi. Ya, perubahan itu perlu dilalui karena seringkali untuk bisa bertahan hidup. Kalau seandainya elang itu mengeraskan hati,
tidak mau mengikuti proses perubahan itu, maka dia satu pilihannya adalah mati. Bapak, Ibu, dan saudara kasih oleh Tuhan, semua proses perubahan di sekitar kita sudah terjadi tanpa bisa kita hindari, tanpa bisa kita cegah. Itu yang terjadi di depan mata kita. Ada pekerjaan-pekerjaan baru yang bermunculan, ya, tukang gojek pasti lebih ramai, ya, semua serba online. Yang punya produksi Zoom apalah yang gitu-gitu, pasti mereka kaya raya karena semua di berbagai belahan dunia pakai Zoom, pakai Google Meet dan seterusnya. Tetapi juga ada sebagian pekerjaan yang hilang, ya. Itu sudah pasti. Nah, kalau kita sebagai manusia, kita selalu melihat ke belakang, kita selalu terkenang-kenang yang di belakang, maka kita seperti elang itu, ya, tidak mau melepaskan paruhnya, tidak mau melepaskan cakarnya, tidak mau merontokkan bulunya, tidak mau mengantisipasi perubahan yang memang harus dilakukan. Dia tetap sindrom dengan masa lalunya, dengan keberhasilannya, dengan kesuksesannya, maka dia akan tertinggal di landasan dan akhirnya habis. Tetapi ketika seseorang atau komunitas itu semuanya saling merendahkan diri, atau dalam hal ini yang saya maksudkan adalah semuanya merendahkan hati untuk mau masuk di dalam proses perubahan ini, saya percaya Tuhan menyertai dan membuat kita akan diberikan hikmat untuk kita boleh masuk di dalam, bersama-sama masuk melewati proses perubahan ini, dan pada akhirnya kita akan berkemenangan. Amin, saudara. Kenapa? Karena saudara dan saya, kita adalah orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Satu hal yang Tuhan mau adalah supaya kita rendah hati, ya. Orang yang rendah hati, dia akan terus belajar. Dia akan terus belajar tanpa henti, ya. Dan orang yang rendah hati itu adalah mengikuti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Mika pasal 6 ayat yang ke-8. Saya bacakan. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai, kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Ketika dulu sebelum virus corona ini merebak, semua orang rasanya tidak butuh Tuhan, ya. Semua pekerjaan berjalan dengan baik, semua keadaan it's okay, setiap aspek perekonomian semua berjalan dengan baik. Setiap orang berlomba-lomba menginvestasikan ini dan itu, seakan-akan tidak ada hari akhir, ya. Tetapi ketika virus itu merebak, apa yang bisa kita lakukan? Butuh kerendahan hati untuk kita belajar dan belajar. Dan kerendahan hati tidak hanya menyangkut soal fisik, tetapi sampai kepada mental dan iman kita atau kerohanian kita. Bapak, Ibu, dan saudara kasih oleh Tuhan, Allah sangat menentang orang yang sombong, tetapi Allah sangat berpihak kepada orang yang rendah hati. Saudara yang kasih oleh Tuhan, teladan yang paling sempurna yang diberikan oleh firman Tuhan tentang kerendahan hati adalah pribadi Kristus sendiri, ya. Filipi pasal 2 ayat 5-8. Dia adalah Allah itu sendiri yang turun menjelma menjadi manusia, yang tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, tetapi merendahkan dirinya sampai mati di atas kayu salib. Orang yang rendah hati pasti mampu merendahkan diri, tetapi orang yang merendahkan diri belum tentu rendah hati. Setuju ya Bapak Ibu? Saya ulangi, orang yang rendah hati pasti mampu merendahkan diri, tetapi orang yang merendahkan diri belum tentu dia rendah hati, ya. Nah, ya, satu lagi saya ambil 2 saja selain Filipi, yaitu Yohanes pasal 13 ayat 14-15, di mana di situ Yesus melakukan pembasuhan kaki.
STT selalu setiap ospek selesai melakukan pembasuhan hati, pembasuhan kaki maksud saya. Ya, saya atau Pak Bagio belum pernah membasuh kaki para mahasiswa. Ya, itu suatu peristiwa simbolis, tetapi yang penting adalah pelaksanaannya. Dan Yesus mengatakan, apa yang aku perbuat, perbuatlah juga demikian. Artinya Yesus sudah mengawali, memberikan teladan yang sempurna tentang merendahkan diri atau tentang kerendahan hati. Ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara kasih oleh Tuhan, apa itu kerendahan hati atau apa itu rendah hati? Rendah hati menurut Wikipedia, saya ambil dari Wikipedia, sikap menyadari keterbatasan kemampuan diri dan sekaligus ketidakmampuan diri sendiri sehingga menjadikan seseorang itu tidak menyombong. Ya, saya tahu kemampuan saya juga tahu ketidakmampuan saya. Ya, sehingga saya bisa mengukur diri saya itu sampai batas mana. Dan itu objektif, dan itu benar, dan itu bisa dipertanggungjawabkan, sehingga saya bisa menjaga diri untuk tidak jatuh ke dalam kesombongan. Definisi yang lain adalah sikap hati yang memiliki fakta kelebihan diri manusia yang tidak membuat ia merendahkan orang lain, mengecilkan orang lain, dan tidak membuat ia meniadakan derajat orang lain karena kelebihan yang ia miliki. Jadi artinya, seseorang yang mempunyai kekayaan, seseorang yang mempunyai uang yang banyak, seseorang yang mempunyai nama baik, seseorang yang mempunyai kedudukan, seseorang yang mempunyai popularitas, dia terkenal sebagai orang yang baik. Itu disyukuri, sekaligus itu mampu dia kelola sedemikian rupa dengan kelebihan yang dia miliki, tidak mendorong dia untuk merendahkan orang lain yang mungkin kurang dibandingkan dengan yang ada pada dirinya. Biasanya puji-pujian membuat orang lupa diri, materi membuat orang lupa diri, kesuksesan membuat orang lupa diri. Ketika situasi seperti sekarang ini, saya pikir inilah kesempatan yang baik bagi kita untuk merendahkan hati, ya, kepada Tuhan, kepada sesama. Karena apa? Ternyata sekarang ini kita punya uang banyak, kita mau investasi. Mau investasi kemana? Kita mau melakukan apa? Mau perjalanan kemana? Mau keliling dunia wisata? Uang ada. Apakah kita siap menghadapi risikonya? Misalnya gitu. Ada banyak hal, ya. Ada banyak hal yang bisa kita ungkapkan sesungguhnya. Ilmu ekonomi yang seperti apa, ya, yang bisa diterapkan untuk mengantisipasi, oh harus begini, harus begini, harus begini. Tidak ada ahli ekonomi yang bisa memprediksi 1 tahun atau setengah tahun atau 1 tahun ke depan. Terbukti satu contoh sederhana saja, sekolah kapan dimulai? Ya, minggu ketiga bulan Juli kalau nggak salah, saya baca di berita. Itu pun harus berjauhan. Saudara, yang saya pikirkan, sekolah negeri satu kelas muridnya 30 orang, 30 sampai 30 orang, 35 orang. Kalau jarak seperti ini, kelasnya itu kurang. Mau taruh di mana? Di lapangan. Dari jam 7 sampai jam 12, nggak mungkin. Online. Ya untung kalau di sini online. Nah kalau di Papua, di puncak gunung, di NTT sana di pelosok, nggak ada sinyal. Mau apa? Punya uang, mau pasang anten sendiri, nggak mungkin. Ya serba repot sudah. Itu baru contoh saja di bidang pendidikan. STT juga sama. Ya. Sekarang soal hamba Tuhan, ya gereja. Sekarang kita ngomong gereja. Gereja besar, gedungnya megah, menampung puluhan ribu. Untuk apa sekarang? Berapa M itu uang yang tertanam di gedung gereja yang besar? Syukur kalau jemaatnya masih setia, ya beribadah online, puji Tuhan. Tetapi lalu untuk apa gedungnya? Dibiarin, rusak saudara, jamuran. Apalagi kalau yang pakai karpet, karpetnya mahal, 50 juta, 100 juta, 500 juta, atau miliar bahkan.
lalu untuk apa? Ya kan? Siapa yang bisa menyangka hal itu terjadi? Tidak ada seorang pun. Butuh kerendahan hati saat ini. Tetapi yang saya bersyukur, manusia itu meskipun online, orang itu tetap mau mata kontak mata, mau tetap ketemu, ya kan? Nah mungkin kalau kita pindah ke hutan sendirian di sana, tidak mungkin. Sekalipun keadaan sepi, kita tetap butuh kontak, kita tetap butuh bicara. Nah di situ hamba Tuhan itu tidak pernah, maksud saya hamba pelayanan atau dalam tanda kutip pekerjaan seorang hamba Tuhan tidak akan pernah berakhir sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Firman Tuhan itu ya dan amin ya. Tua yang banyak, pekerja sedikit. Jadi artinya kalau dibilang sekuler, ala sekuler, lowongan pekerjaan hamba Tuhan tidak akan pernah, istilah orang Betawi, tidak ada matinya katanya orang Betawi. Benar nggak? Tidak ada yang amin, saudara. Nah, ragu saya yang hamba Tuhan ini siapa ya di sini ya? Ya. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara jangan lupa rendah hati. Ya, rendah hati itu juga ada yang palsu, ada yang pura-pura loh, Saudara. Benar ya? Yang sulit dibedakan, beda-beda tipis, tapi tetap ada. Ya. Rendah hati yang sejati itu suatu hal yang sehat. Karena firman Tuhan mengatakan di dalam Mazmur pasal 69 ayat 32, coba kita buka. Mazmur 69 ayat 30. Mazmur 69 ayat 33. Lihatlah hai orang-orang yang rendah hati dan bersukacitalah kamu yang mencari Allah, biarlah hatimu hidup kembali. Saat seperti ini tetap dibutuhkan orang-orang yang rendah hati. Dan ketika orang-orang yang rendah hati bersukacita dan tetap mencari Allah dengan setia, hatimu hidup kembali. Artinya tetap punya semangat. Tadi sudah dikatakan dalam Kolose, orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang dikuduskan, orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Apakah kita mampu? Karena Allah ada di dalam kita. Karena Allah akan menuntun kita, mampu untuk kita menjadi orang-orang yang rendah hati. Dan ketika kita menjadi orang-orang yang rendah hati, maka ujung-ujungnya hati kita hidup kembali. Artinya kita mempunyai semangat, punya gairah untuk terus berupaya ya, dengan pimpinan Tuhan, dengan campur tangan Tuhan, sehingga saya percaya kita akan melewati proses ini semuanya dengan baik dan penuh kemenangan. Amin. Nah, saya kembali kepada rendah hati yang sehat, yang sejati. Artinya saudara, orang itu menerima kebenaran tentang dirinya sendiri ya. Jadi oh ya, saya tahu diri saya ini kemampuannya seberapa. Kalau saya dipaksa di luar kemampuan saya, ya saya angkat tangan. Mau apa lagi? Ya. Tapi ini objektif. Dan kadang-kadang memang butuh masukan dari orang lain. Lalu yang kedua, artinya saudara, dia mengatakan dengan sungguh-sungguh bahwa di luar Tuhan saya bukan apa-apa. Di luar Tuhan saya bukan apa-apa dan tidak punya apa-apa. Buktinya saudara, setiap manusia yang lahir, apa sih yang punya? Tidak ada saudara. Telanjang kan? Para bayi itu lahir kan telanjang. Kita pulang pun ke rumah Bapa di surga, baju udah jadi pakaikan, nggak bisa pakai sendiri. Ya, jalan ke makam nggak bisa, dijalankan, digotong kan gitu ya. Naik mobil, kan gitu. Jadi tidak ada daya apa-apa kita sebagai manusia sesungguhnya. Tetapi tetap semangat ya. Karena di dalam Tuhan kita berharga. Di dalam Tuhan kita adalah orang-orang yang dikasihinya. Nah, orang yang rendah hati tetapi palsu saudara, artinya rendah hatinya pura-pura, itu sesungguhnya setara atau identik dengan kesombongan, cuma dengan wajah yang berbeda ya.
Ini harus hati-hati memang ya. Jadi misalnya gini, Tuhan, aku ini orang yang berdosa gitu ya doanya. Aku ini berdosa loh Tuhan kepadamu. Aduh, saya ini orang berdosa ya. Saya banyak melakukan ini bla 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 dia gitu, mengutuki dirinya, berdoa kan itu. Tapi ketika dia ditegur oleh orang lain, diingatkan oleh orang lain, loh dia malah ngamuk, saudara. Ada kan orang yang begitu, ya, malah ngamuk. Gitu. Apa salah saya? Gitu. Atau dinasehati, nggak mau dengar, ya. Ada seperti itu. Nah, saya ini juga orang yang juga belajar untuk rendah hati, saudara. Saya juga belajar untuk rendah hati dan tidak mudah, saya akui tidak mudah. Karena apa? Karena setiap kita sesungguhnya senang mengikuti, memanjakan ego kita, ya kan? Nah, jadi ketika kita senang untuk memanjakan ego kita, untuk mengikuti kata hati kita, si aku kita, maka di situ kita harus berhati-hati. Ya. Jangan sampai kita kelihatannya rendah hati, padahal itu kesombongan, cuman dengan tampilan yang berbeda, cuman dengan bungkus yang berbeda, dengan casing yang berbeda. Tetapi saudara kasih Tuhan, orang yang rendah hati yang sejati, dia cukup tahu di mana dia harus merendahkan hati, dan dengan demikian dia bisa mendahulukan orang lain, menghormati orang lain. Ada banyak terjadi perselisihan, perbedaan, ya, kontak fisik bahkan kalau perlu. Karena apa? Karena tidak ada yang namanya rendah hati. Kalau seandainya semua rendah hati, wah saudara, jos pasti, ya, di mana-mana pasti jos. Seperti itu. Orang yang senang memuji dirinya sendiri, ya, kagum dengan dirinya sendiri, mengharapkan hal yang besar dari dirinya sendiri. Tetapi ketika itu gagal, saudara, dia akan kecewa dan marah. Ya. Marah itu bisa marah kepada Tuhan, bisa marah kepada orang lain, bisa juga marah kepada dirinya sendiri. Dan ketika serangan-serangan itu datang kepada hatinya, kamu salah, kamu mestinya nggak boleh begitu, kamu harusnya begini, dinasehati. Wah saudara, dia marah sekali dan dia anggap orang yang kasih tahu saya itu sombong. Saya ini loh sudah rendah hati, saya ini loh sudah merendahkan diri. Tetapi dia susah untuk mendengarkan pendapat orang lain, suara orang lain. Padahal saudara, sesungguhnya dia sedang mengalami masalah atas penolakan atas dirinya sendiri karena gagal mencapai target yang dia tetapkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, dalam situasi yang sedemikian, ketika setiap kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, memohon kepada Tuhan apa saja yang menjadi pergumulan kita, saya percaya Tuhan mendengar seruan doa orang-orang yang dinaikkan dengan sikap kerendahan hati yang benar. Ya. Mazmur 2 sebagai penutup, saya berikan beberapa janji firman Tuhan. Mazmur 22, saudara tidak usah buka, saudara dengarkan aja. Mazmur 22 ayat 27, orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Ya, orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Ya, saat ini kita lagi sulit ya, tetapi percayalah ketika kita rendah hati, janji Tuhan, kita akan tetap makan dan kenyang. Jadi kita tidak perlu khawatir, Tuhan akan cukupkan. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Itu secara fisik. Lalu Mazmur 37 ayat 11, tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Orang yang rendah hati mengalami kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Artinya sejahtera kantongnya mungkin pas,
Pas butuh uang beli apa misalnya baju untuk seragam sekolah, pas butuh pas ada, selalu pas saudara. Pas butuh untuk bayar angsuran mobil, pas juga ada. Apalagi pas waktunya bayar BPJS, loh pas ada uangnya, pas saudara, tapi selalu ada, lo enak toh. Nah orang yang itu orang semikian pas tapi sejahtera. Pilih mana, berlebihan tapi tidak sejahtera. Kan lebih baik pilih pas dan sejahtera. Kuncinya apa? Rendah hati. Ya. Mazmur 20 itu secara pikiran dan mental, saya pikir demikian ya. Lalu Mazmur 25 ayat 9, ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Saudara, hari-hari kehidupan kita ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka saudara, Tuhan itu membimbing kita. Tuhan mengajarkan jalannya kepada kita ya. Dan saya pikir ketika aspek vertikal itu terjadi, maka otomatis aspek horizontal, kerendahan hati kita akan memancar keluar dan akan terimpatasi kepada orang-orang sekeliling kita. Dan orang lain pun akan ketularan. Dan pada akhirnya ketika komunitas, sekelompok orang, satu keluarga misalnya, semuanya saling merendahkan diri, semuanya saling rendah hati, semuanya saling menghargai, menghormati. Saudara, indah bukan? Di mana itu ada kekompakan, ada kesatuan, ada kesehatian, di situ berkat Tuhan dialirkan. Dan sebagai ayat yang terakhir, Amsal 22 ayat 4, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Tidak ada ruginya kita menjadi orang yang rendah hati. Tuhan menghendaki, Tuhan mengajarkan supaya kita rendah hati. Amin. Mari kita berdoa. Mohon DMS dalam berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada sore hari ini, yang memberikan pencerahan dan juga penghiburan, kekuatan bagi setiap kami untuk kami boleh mengikuti teladan Tuhan Yesus. Tuhan, secara manusia mungkin kami tidak mampu karena keegoisan kami untuk kami boleh rendah hati. Tetapi seperti firman Tuhan katakan, banyak keuntungan ketika kami boleh hidup dengan rendah hati. Dan kami mau belajar akan kebenaran firman Tuhan ini. Kami mengucap syukur jika Tuhan setiap hari Engkau berikan kesempatan untuk kami boleh belajar dan terus belajar. Sampai detik ini kami juga akan terus belajar untuk rendah hati. Ampuni kami semua Tuhan, jika di antara kami, bahkan kami semua di tempat ini yang gagal untuk rendah hati. Tetapi kami minta kekuatan daripada Roh Kudus untuk kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Bapa, sekali lagi kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan ini. Dan kiranya Tuhan Kau juga memberkati hamba-Mu Ibu Nani yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Terus berikan sukacita, semangat, kekuatan, kesehatan, dan berkat yang hamba-Mu butuhkan. Biarlah Engkau sendiri yang akan memberikan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan kami naikkan setiap doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Diberkati firman Tuhan, amin. Amin. Mari kita bersama-sama untuk belajar dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kita selalu merendahkan hati kita. Kita akan memberikan yang terbaik. Untuk itu saya minta saudara peringatan berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan jika kami berkumpul di tempat ini beribadah bersama. Dalam kesempatan saat ini Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik yang Tuhan berikan buat kami. Dalam Tuhan semuanya kembali untuk kemuliaan nama-Mu di surga. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dengan tulus hati di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Amin. Amin. Kepada petugas bisa dipersiapkan dan kita sambil menyanyikan Allah itu baik. Ditunjukkannya
Saudara? Shalom. Puji nama Tuhan, senang bertemu dengan Bapak Ibu semua yang datang di tempat ini. Dan shalom juga untuk semua jemaat yang mengikuti live streaming dimanapun Anda berada. Ada tambahan pengumuman. Yang pertama, kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk semua rekan-rekan jemaat Tuhan yang berulang tahun pada minggu ini. Ada dari Jernih Mendrova 13 Juni, Maria Manao 13 Juni, Yuni Liniato 15 Juni, Filiana 17 Juni, dan anak sekolah minggu Raymond 20 Juni 2020. Dan pengumuman yang kedua, Bapak Ibu Saudara, khususnya untuk jemaat GPIA yang mempunyai anak sekolah minggu, sekolah minggu secara langsung belum kami adakan, mengingat sampai detik ini masih ada pandemi ya, dan juga dari sekolah-sekolah juga belum ada yang boleh masuk. Jadi kami mengambil kebijakan sekolah minggu akan tetap dilaksanakan secara online. Dan mulai minggu depan, biasanya kalau sekolah minggu kami kasih link YouTube ya. Untuk minggu depan kami akan mengadakan Google Meet, karena kami guru-guru sekolah minggu juga kangen ya, kangen dengan semua murid sekolah minggu bisa tatap muka sekalipun tidak secara langsung. Nanti kita akan ketemu di Google Meet. Caranya Bapak Ibu, saya minta tolong untuk orang tua mendownloadkan Google Meet di Play Store, dan nanti kami akan kirim linknya, kirim link atau ID Meet-nya di nomor telepon atau WA Bapak Ibu Saudara, dan minta tolong dipandu anak-anaknya ya. Itu untuk pengumuman sekolah minggu. Berikutnya pengumuman yang ketiga adalah untuk ibadah langsung. Kami adakan sementara di resto dengan protokol kesehatan, dan Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara masuk tadi sudah di termo ya, atau ada yang belum ya. Jadi jangan kaget, itu hanya memang formalitas protokol kesehatan yang harus kami terapkan juga untuk kita semuanya. Jadi kami terus berdoa untuk Bapak Ibu tetap sehat dan kita semua terhindar dari virus COVID, dan kita bisa sama-sama kembali. Dan pengumuman yang terakhir adalah mengenai rapat nanti. Bapak Ibu Gembala beserta kami akan, kalau secara langsung tuh kayaknya tidak mungkin, jadi Bapak Gembala mengambil kebijakan untuk kami yang akan datang kumpul di rumah Bapak Ibu Saudara gitu ya, untuk menjelaskan beberapa hal. Itu pengumuman dari kami yang dapat kami sampaikan. Ada tambahan dari Bapak Ibu? Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri pada kita pada sore hari ini. Kita sebut Bapak Ibu bagi berdiri. Nanti doa berkat akan dilayani oleh Bapak Yudi, penyanyi Hosana. Kau
Kami sungguh bersyukur kami memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang mengingatkan kami, Allah yang mengajarkan kami untuk kami boleh memiliki kerendahan hati. Ampuni kami ya Tuhan, jikalau di dalam kehidupan kami sudah melupakan Tuhan, kami sudah memiliki sikap tinggi hati, dan melalui kejadian apa yang terjadi di dunia saat ini, bahkan yang terjadi di antara kami ya Tuhan, ajar kami untuk kami kembali memiliki kerendahan hati. Karena kami tahu ya Tuhan, ketika kami rendah hati, maka Tuhan berkenan di dalam kehidupan kami. Ketika kami memiliki kerendahan hati, maka Tuhan juga mencurahkan berkat-Mu bagi setiap kami. Tuhan, sebentar kami akan meninggalkan ruangan ini. Mari ya Tuhan, biarlah berkat Tuhan melimpah mengalir dalam kehidupan kami. Jemaat terkasih dan Tuhan, mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya kepadamu. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Silakan menutup.